Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rania Amafira Angkat dari 10-9 serta ketua kelompok dari kelompok 6. Dan kelompok aku bakalan ngejelasin mengenai ukuran penyebaran data tunggal yang ada di materi statistika. Nah, jadi jangan lupa ya guys buat perhatiin karena akan ada banyak latihan soal, bakalan ada banyak contoh soal. Nah, jadi kita lanjut aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira Mara Ailin dari kelas 10-9. Hari ini saya akan menjelaskan PowerPoint Matematika. Nah, yang akan pertama kali saya jelaskan yaitu peta konsep. Peta konsepnya yaitu dengan materi ukuran penyebaran data tunggal. Nah, ukuran penyebaran data tunggal terbagi menjadi 6 bagian, yaitu rentang atau jangkauan, rentang antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Selanjutnya ada definisi. Ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penyebaran data dari nilai ratanya. Ukuran penyebaran data tunggal juga dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data tunggal dapat membantu menggambarkan sekumpulan data dengan lebih jelas dan tepat. Ukuran penyebaran data tunggal juga dapat digunakan untuk membandingkan beberapa rangkaian data. Nah, kalian udah tahu kan berarti definisi dari ukuran penyebaran data tunggal itu apa sih? Nah, sekarang dari peta konsep pasti kalian udah sadar kan banyak banget materinya. Nah, jadi sekarang aku pengen jelasin mengenai materi pertama yaitu rentang dan jangkauan. Intinya tuh rumusnya itu adalah sebuah data, nilai yang terbesarnya itu harus dikurangi dengan nilai yang terkecil. Nah, itu akan mendapatkan hasil rentang atau jangkauannya. Nah, kita langsung aja ke soalnya ya. Contohnya, jadi untuk contoh soal pertama gampang. Diketahui data rapot kelas 10 2025 yaitu 76, 63, 95, 98, 77, 60, 56, 84, dan 78. Nah, jadi langkah pertama itu adalah untuk mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini udah diketahui ya, berarti yang terkecilnya itu adalah 56 dan yang terbesarnya itu adalah 98. Nah, berarti tinggal dimasukin aja tuh ke rumusnya. X max dikurang dengan X min sama dengan 98 dikurang 56. Jadi hasil rentang atau jangkauannya adalah 42. Gitu, gampang kan? Nah, kita langsung ke contoh soal kedua ya. Nah, jadi kalau untuk contoh soal kedua, berikut merupakan data banyaknya mobil yang lewat. Tentukan rentang atau jangkauannya. Oke, nah berarti diketahui datanya udah banyak banget ya. Dan biasanya kalau kayak gini, emang kita harus mengurutkannya secara manual ya. Nah, jadi urutannya ternyata yang paling kecil adalah 20 dan yang paling besar adalah 57. Nah, maka untuk mencari rentang atau jangkauannya, tinggal dimasukin aja ke rumusnya tadi gampang. Tinggal 57 yang terbesar dikurang dengan 20 yang terkecil. Hasilnya adalah 37. Gitu, gampang kan? Nah, sekarang kita langsung ke materi selanjutnya. Kenalin, nama aku Helga Aureliasa, aku dari kelas 10-9. Sekarang aku bakal ngejelasin hamparan atau jangkauan interkuartil. Hamparan atau jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas, yaitu Q3, dan kuartil bawah, yaitu Q1, yang didefinisikan sebagai berikut. Rumus Q1 di sini adalah X 1/4 dikali jumlah data ditambah 1. Rumus Q2 yaitu X 1/2 dikali jumlah data ditambah 1. Rumus Q3 yaitu X 3/4 dikali jumlah data ditambah 1. Nah, rumus hamparan atau jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurang Q1. Kekurangannya Q3 yaitu kuartil 3 atau kuartil atas, dan Q1 adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, N di sini adalah jumlah data. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah, contoh soal yang pertama di sini ada jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah, yang pertama kita urutin dulu datanya dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Nah, karena jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara Q3 dengan Q1. Kita cari Q3-nya dulu. Q3 yaitu X 3/4 dikali jumlah data ditambah 1. Nah, jumlah data di sini ada 18 dan ditambah 1. Hasilnya 3/4 dikali 18 ditambah 1 hasilnya 14,25. 14,25 di sini terletak di antara data ke-14 dan data ke-15. Data ke-14 dan data ke-15 berada di sini. Data ke-14 yaitu 15 dan data ke-15 yaitu 16. Data ke-14 ditambah data ke-15 dibagi 2 hasilnya 15,5. Nah, selanjutnya tentukan Q1 atau kuartil 1. Q1 yaitu rumusnya 1/4 dikali jumlah data ditambah 1. Jumlah data di sini adalah 18, jadi 1/4 dikali 18 ditambah 1. Hasilnya ada 4,75. 4,75 ini terletak di antara data keempat dan data kelima. Data keempat yaitu 5 dan data kelima yaitu 5. Data keempat ditambah data kelima dibagi 2 hasilnya 5. Karena rumus hamparan atau jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurang Q1. Jadi, Q3 dikurang Q1, Q3 yang kita dapat di sini adalah 15,5 dan Q1 di sini adalah 5.
Jadi 15,5 dikurang 5 adalah 10,5. Contoh soal yang kedua adalah jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah yang pertama, kita urutin dulu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Nah, itu kita tentukan Q1 di Q1-nya dulu atau Q3-nya dulu. Q1-nya di sini adalah 1/4 dikali nilai data ditambah 1. Itu 8 ditambah 1. 1/4 dikali 8 ke 1 yaitu 2,25. 2,25 ini terletak di antara data kedua dan data ketiga. Data kedua ditambah data ketiga dibagi 2 hasilnya 5. Sekarang kita cari Q3-nya. Q3 yaitu 3/4 dikali 8 plus 1 hasilnya 6. Nah, yang ini terletak di antara data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6 yaitu 7 dan data ke-7 yaitu 8. Data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2 hasilnya 7,5. Nah, rumus jangkauan antar kuartil atau hamparan yaitu Q3 dikurang Q1. Q3 kita dapat di sini 7,5 dan Q1 yang sebelumnya kita dapat 5. Nah, 7,5 dikurang 5 hasilnya 2,5. Begitu dulu untuk contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke materi simpangan kuartil. Nah, jadi kalau simpangan kuartil itu adalah setengah dari selisih kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah. Nah, simpangan kuartil itu biasanya disebut juga dengan nama jangkauan semi antar kuartil, deviasi kuartil, atau rentang semi interkuartil. Nah, kalian ingat aja pokoknya rumusnya itu adalah QD itu sama dengan simpangan kuartil ya. Berarti QD sama dengan setengah dikali H. Nah, H itu adalah rentang antar kuartil. Nah, kalau misalnya H itu adalah rentang antar kuartil, itu cara hitungnya adalah Q3 dikurang Q1. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal pertama. Sekarang kita ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, itu terdapat data berat karung beras yang terjual sebagai berikut. Sudah ada datanya. Tentukan simpangan kuartil dari data tersebut. Nah, berarti kita harus mengurutkan data tersebut kan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk mencari simpangan kuartil itu kita membutuhkan Q1 dan Q3. Nah, berarti kita bisa cari nih di sini. Cara mencari Q1 dan Q3 itu adalah dengan mencari Q2-nya dulu. Q2 itu adalah median atau nilai tengahnya. Dan dari data sini, setelah diurutkan, diketahui kalau misalnya 17 ini adalah nilai tengah atau mediannya. Nah, berarti kita tinggal cari Q1 dan Q3-nya. Nah, jadi kalau misalnya 17 itu adalah tengah, berarti 7 sampai 15 itu adalah area kuartil 1 dan 19 sampai 35 adalah area kuartil 3. Nah, jadi untuk area kuartil 1, Q1-nya itu adalah 12. Kenapa? Karena 12 itu adalah nilai tengah dari area kuartil 1 ini. Sama juga dengan kuartil 3. Kalau kuartil 3 itu 23 karena itu ada di karena itu adalah nilai tengah dari 19 sampai 35. Nah, berarti kita udah ketemu nih Q1 dan Q3-nya. Kita tinggal cari H-nya. H itu adalah Q3 dikurang Q1. Maka H sama dengan 23 dikurang 12. Hasilnya adalah 11. Nah, sekarang kita tinggal mencari simpangan kuartilnya. Kalau untuk mencari simpangan kuartil, itu tinggal QD sama dengan 1/2 dikali H, atau udah ketemu jawabannya yaitu 11. Hasilnya adalah 5,5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang kita ada di soal nomor 2, dan di sini kita memiliki tabel dengan nilai dan frekuensinya. Nah, diketahui nilai dari siswa-siswa kelas 10A, tentukan simpangan antar kuartilnya. Nah, berarti kita udah tahu di sini frekuensinya, dan kita harus coba menjumlahkan dan menjabarkannya. Berarti misalnya 2 ditambah 7 hasilnya 9. 9 ditambah 6 hasilnya 15. 15 ditambah 10 hasilnya 25. Dan 25 ditambah 5 hasilnya 30. Nah, setelah dijabarkan, baru kita bisa mencari Q1 dan Q3-nya. Nah, jadi untuk Q1 dan Q3 ini memiliki rumusnya ya, yang ada di sebelah kanan ini. Nah, Q1 sama dengan 1/4 dikali 30 sama dengan 7,5. Nah, dan itu terletak di antara data ke-7 dan data ke-8 yang hasilnya 6. Kenapa 6? Karena 7,5 ini mendekati di 9. Ya kan, yang di antara data ke-7 dan data ke-8. Nah, berarti kalau misalnya 7,5 ini mendekati 9, maka kita menggunakan nilai 6 di sini. Nah, berarti makanya hasilnya itu kuartil 1 adalah 6. Sekarang kita ke kuartil 3. Nah, kuartil 3 ini adalah 3/4 dikali 30 sama dengan 22,5 yang terletak di antara data ke-22 dan data ke-23 yang hasilnya 8. Sama seperti kuartil 1, 22,5 ini mendekati di 25. Nah, berarti kalau misalnya mendekati 25 berarti ada di nilai 8. Berarti Q3-nya itu adalah 8. Nah, berarti kita tinggal cari aja nih QD-nya atau simpangan kuartilnya. Berarti 1/2 dikali 8 kurang 6. Berarti sama dengan 1/2 dikali 2 hasilnya 1. Nah, kita sudah sampai di slide simpangan rata-rata. Nah, apa sih pengertian dari simpangan rata-rata itu? Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata menunjukkan selisih setiap datum rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata itu juga mendapatkan rumus, yaitu sigma XI min X bar per N. Nah, keterangannya yaitu sigma sama dengan penjumlahan beberapa suku atau lebih yang mengikuti pola tertentu. N adalah banyaknya data, X bar sama dengan rata-rata, dan XI yaitu data ke I. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu contoh soal nomor 1. Nah,
Soalnya yaitu seorang guru mengumpulkan data nilai ulangan matematika dari 10 siswanya sebagai berikut. 72, 85, 78, 90, 88, 76, 95, 80, 84, 82. Nah, tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Nah, seperti yang kita baca dari soal tersebut, diketahuinya yaitu data nilai siswanya. Dan banyak datanya dari data nilai siswanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak data atau N-nya yaitu 10. Nah, yang ditanya adalah simpangan rata-ratanya atau SRR. Nah, sekarang kita harus menghitung rata-rata meannya dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, karena yang seperti di keterangan di slide dari sebelumnya, XI adalah data nilai I. Nah, lalu dibagi dengan N yaitu banyak datanya. Nah, jadi kita tuliskan X bar sama dengan data nilai 10 siswa matematika tersebut dibagi dengan N yaitu banyak datanya yaitu 10. Jadi X bar sama dengan 830 dibagi dengan 10. Mengapa kita dapat 830? Karena itu adalah penjumlahan dari semua data nilai matematikanya. Jadi 830 dibagi dengan 10 yaitu banyak datanya. Jadi X bar sama dengan 83. Setelah hasil meannya sudah, lalu dilanjut untuk menghitung selisih dari setiap data terhadap rata-rata dan diambil nilai absolutnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya nih. Nah, nilai XI yaitu data-datanya yang tadi nilai matematika dari 10 siswa, dan di sini XI min X bar yaitu data nilai matematika 10 siswa tersebut dikurang dengan hasil rata-rata meannya. Jadi 72 dikurang 83. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu nih kalau di simpangan rata-rata itu kita tidak boleh menulis min seperti misalnya 72 dikurang 83 itu kan seharusnya jawabannya min 11. Tetapi di simpangan rata-rata kita tidak boleh menulisnya min 11. Jadi minnya dihilangkan dan kita hanya perlu menulis 11. Begitupun dengan nomor-nomor selanjutnya dan data-data selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan hasil selisih absolut, kita lanjut dengan menjumlahkan semua hasil selisih absolutnya. Nah, setelah dihitung tadi nilai data matematika 10 siswanya dengan rata-rata meannya yaitu segini, yaitu semuanya nilai absolutnya. Nah, dari semua nilai absolut ini kita jumlahkan menjadi satu nih. Jadi 11 ditambah 2, tambah 5, tambah 7, tambah 5, tambah 7, tambah 12, ditambah 3, ditambah 1, dan tambah 1 itu hasilnya adalah 54. Nah, yang keempat, kita harus menghitung simpangan rata-ratanya menggunakan rumus SR sama dengan sigma XI per X. Nah, kita masukkan dari hasil nilai selisih absolutnya yaitu 54 di sigma XI min X bar-nya. Nah, N itu adalah banyak datanya. Karena tadi banyak datanya ada 10, jadi kita langsung saja tulis 54 per 10. Nah, langsung saja kita hasilkan 54 dibagi 10, yaitu 5,4. Nah, kita langsung saja lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Tapi contoh soal yang kedua ini berbeda. Nah, soalnya yaitu tentukan simpangan rata-rata dari data 20, 25, 30, 35, 40, dan 45 dengan mean data 15. Nah, dari soal tersebut, kita bisa simpulkan yang diketahuinya datanya yaitu 20, 25, 30, 35, 40, dan 45 seperti yang ada di sini. Dan jumlah datanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah datanya yaitu 6. Nah, bedanya di soal yang sini kita sudah tahu mean datanya yaitu 15. Nah, sekarang yang ditanya yaitu tentukan simpangan rata-rata dari data yang di sini. Nah, kita memakai rumus SR sama dengan sigma XI min X bar per M. Nah, di sini kita harus menghitung semuanya dulu nih. Jadi, data 20 dikurang dengan mean datanya. Jadi, buka kurung, 20 dikurang dengan mean data 15. Ditambah, buka kurung lagi, karena data yang kedua yaitu 25, jadi kita harus kurangi dengan mean datanya 15. Karena seperti yang ada di rumus, yaitu sigma XI min X bar. Nah, kita jumlahkan semuanya, kita jabarkan semuanya seperti ini. Nah, kenapa di sini harus penjumlahan? Karena kalau ada sigma itu, semuanya akan menjadi dijumlahkan. Karena sigma itu artinya adalah penjumlahan. Nah, selanjutnya setelah sudah semua kita jabarkan, kita bagi dengan banyak datanya, yaitu 6. Jadi,
kita lanjut SR sama dengan 20 dikurang 15 sama dengan 5, 25 ditambah 5, 25 dikurang 15 yaitu 10, 30 dikurang 15 yaitu 15, 35 dikurang 15 yaitu 20, 40 dikurang 15 yaitu 25, dan 45 dikurang 15 yaitu 30. Nah, karena sudah semuanya kita hitung, jadi kita bagi dengan 6. Nah, kita tulis nih di sini hasilnya adalah 105. Jangan lupa kita tulis dibagi dengan 6, yaitu banyak datanya. Nah, langsung saja kita hasilkan 105 dibagi 6 sama dengan 17,5. Jadi rata-rata yang diperoleh yaitu 17,5. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisa Pulia dari kelas 9. Aku dari kelompok 6. Di sini aku bakal ngejelasin bagian aku yaitu ragam atau varian. Di sini aku bakal jelasin dulu varian atau ragam itu apa sih. Jadi rata-rata kuadrat menyimpangkan selisih nilai-nilai pada suatu data dari rata-ratanya. Notasi dari varians adalah S pangkat 2. Jika X1, X2, X3, Xn adalah nilai-nilai pada suatu data berukuran n, maka varians untuk data sampel dinyatakan sebagai berikut. Di sini ada caranya, ragam atau varians itu ada S pangkat 2 sama dengan sigma dikali N dibagi I sama dengan 1 dikali XI dikurang X pangkat 2 dan dibagi N. Di sini ada keterangannya kalau sigma itu adalah penjumlahan beberapa suku atau lebih yang mengikuti pola tertentu. Kalau N itu banyaknya data, kalau S itu rata-rata, dan XI itu adalah data ke I, yaitu diketahui nilai matematika 9 orang siswa sebagai berikut. Ada 7, 7, 6, 8, 9, 7, 7, 6, 6. Dan yang ditanyakan itu adalah tentukanlah varians atau ragam. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada X sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 dan tambah 9. Dan dibagi 9 karena ini adalah nilai matematika dari 9 orang siswa. Nah, jadi sini ada hasilnya yaitu 63 bagi 9. Hasilnya 7. Dan selanjutnya yaitu menghitung selisih setiap data dengan rata-rata dan kuadratkan. Nah, di sini ada 6 kurang 7 pangkat 2, dan selanjutnya tambah 7 kurang 7 pangkat 2, ada 1, 2, 3, 4, dan ditambah ada 8 kurang 7 pangkat 2, ditambah 9 kurang 7 pangkat 2, dibagi 9 juga. Nah, di sini ada hasilnya, yaitu 1 tambah 1 tambah 1, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 1, tambah 4. Dan hasilnya itu 8. Dan langkah terakhir itu adalah menghitung varians. Di sini kita pakai cara yang tadi, yang awal, itu adalah S pangkat 2 sama dengan sigma dikali N dibagi I sama dengan 1 dikali XI dikurang X pangkat 2, sama terus dibagi N. Jadi di sini ada S pangkat 2 sama dengan 8 bagi 9. Itu bisa disederhanakan menjadi 0,89. Nah, itu pembahasan dari soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Di sini ada hitunglah nilai varians dari. Nah, data itu XI. Di sini ada angkanya yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensi itu disebut FI. Itu ada angka, ada 4, 5, 3, 6, 9, 3. Nah, di situ dari jumlah frekuensi itu ada 30. Dan di sini ada FI dikali XI, berarti frekuensi dikali data. Jadi kayak 4 kali 4 itu 16, 5 kali 5, 25, 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Terus kita move ke rata-ratanya dulu, ke sini dulu. X sama dengan 200 bagi 30. Kenapa bisa dapat 200 dibagi 30? Itu karena hasil dari penjumlahan ini tadi. Ini 200, ini 30. Berarti di sini 200 bagi 30. Di sini hasilnya 6,7. Nah, dari sini kita bisa langsung ke sini. 6,7 dikurang 4 pangkat 2 itu hasilnya 7,29. Karena itu yang ditanya itu XI dikurang X pangkat 2. Berarti 6,7 dikali 5 dipangkatin 2 itu hasilnya 2,89. Begitupun yang lainnya. Nah, langkah terakhir itu tinggal dikalikan sama FI. Berarti 7,29 dikali 5 itu hasilnya 14,45. Kita langsung ke sini. Sini ada S pangkat 2 sama dengan sigma dikali FI dikali XI dikurang X pangkat 2. Terus dibagi 30. Jadi 76,7 dibagi 30 itu hasilnya 2,56. Selanjutnya yaitu simbangan baku. Simbangan baku adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai data tersebar dari rata-rata. Semakin besar simbangan baku, semakin bervariasi data. Sedangkan semakin kecil simbangan baku, semakin homogen data. Simbangan baku atau S, ini ada penjelasannya. S sama dengan akar delta NI sama dengan 1. N adalah banyaknya data dan I ada data ke berapa. Lalu buka kurung, data ke 1 dikurang rata-rata. Tutup kurung akar 2 per banyaknya data min 1. Itu soal yang pertama. Perusahaan ingin menganalisis ketepatan waktu karyawan dalam datang ke kantor. Mereka mencatat keterlambatan dalam menit dari 10 karyawan selama seminggu terakhir. Data keterlambatan 5,8, 12, 3, 10, 6, 7, 9, 4, 11 menit.
Ditanya, hitung simpangan baku dari data keterlambatan tersebut. Nah, langkah pertama yaitu hitung rata-rata. Di sini ada rata-rata sama dengan delta XI per N sama dengan 5 tambah 8 tambah 12 tambah 3 tambah 10 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 4 tambah 11 per 10. Atau ini ada tadi menit-menit keterlambatan, angka keterlambatan karyawan per 10, karena 10 itu adalah 10 karyawan. Sama dengan, kita totalkan adalah sama dengan 75 per 10, hasil 7,5. Nah, selanjutnya angka kedua, hitunglah selisih tiap data terhadap rata-rata, lalu kuadratkan. Nah, ini adalah 5 kurang 7,5 kuadrat sama dengan min 2,5 maka 2 sama dengan 6,25. Ini adalah nilai-nilai yang sudah tadi disatukan, angka awal dan angka yang sudah dijumlahkan. Lalu semuanya disamaratakan. Sudah nah selanjutnya adalah angka ketiga, adalah variasi S. Ini adalah rumusnya. Ini adalah angka-angka yang sudah dihasilkan di langkah kedua per 10. Hasilnya adalah 82,5 per 10 sama dengan 8,25. Langkah keempat, hitunglah simpangan baku. S sama dengan akar S 2 kuadrat sama dengan akar 8,25. Hasilnya 2,87. Kita ada soal kedua. Diketahui seorang pelatih mencatat waktu lari dalam detik dari 11 atlet dalam lomba sprint 1000 meter sebagai berikut: 40, 40, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 90. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Ditanya, simpangan baku dari data tersebut. Penyelesaian. Langkah pertama, cari rata-rata. Sini ada angka-angka yang sudah dihitung oleh pelatih, lalu dibagi 11. Sama dengan hasilnya 60. Selanjutnya kita hitung selisih antara setiap data dengan rata-rata. Kemudian kuadratkan dan jumlahkan hasilnya. Nah, ini kan tadi adalah angka-angka pertama nih. Lalu dikurang 60 karena rata-rata dari keseluruhan menitnya adalah 60 menit. Lalu dikuadratkan dan dibagi 11. Kan data sudah dihasilkan, lalu dibagi 11 sama dengan 2.600 dibagi 11, hasilnya 236,36. Simpangan baku S sama dengan akar 236,36 sama dengan akar 5.909 per 5. Hasilnya adalah 15,374. Halo semuanya, sekarang aku bakal ngejelasin soal HATS. Soal HATS di sini yaitu diketahui data 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, dan 16 dengan pernyataan. Yang pertama, kuartil bawah atau Q1 adalah 11, yang kedua kuartil atas atau Q3 adalah 16, yang ketiga jangkauan interkuartil adalah 4. Yang keempat, simpangan kuartil adalah 2,5. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Di antara pernyataan di sini yang benar adalah nomor berapa, tapi harus dicek dulu satu-satu. Itu sebelumnya kita urutkan data dari data yang paling kecil ke data yang paling besar dan kita hitung dulu jumlah datanya ada berapa. Di sini diurutin dulu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar dan jumlah data di sini adalah 6. Nah, itu pernyataan yang pertama yaitu kuartil bawah atau Q1 adalah 11. Kita cek Q1 yaitu letak di antara data kedua dan data ketiga. Data kedua dan data ketiga dibagi 2, hasilnya adalah 11,5. Nah, di pernyataan yang pertama hasilnya adalah 11. Berarti pernyataan yang pertama jawabannya adalah salah. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan yang nomor 2. Pernyataan yang kedua adalah kuartil atas atau Q3, hasilnya adalah 16. Nah, Q3 di sini terletak di antara data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6 yaitu 15 dan data ke-7 yaitu 16. Data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2, hasilnya 15,5. Namun di pernyataan itu kuartil atas berjumlah 16, berarti pernyataan yang kedua salah. Selanjutnya ada pernyataan yang ketiga, hamparan atau jangkauan antar kuartil, yaitu hasilnya 4. Kita cek jangkauan interkuartil, rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Maka Q3-nya kita dapat 15,5 dan Q1 yang sebelumnya kita dapat 11,5.
Ketiga dikurang ke 1 yaitu 15,5 dikurang 11,5. Hasilnya 4. Berarti pernyataan yang ketiga jawabannya benar. Selanjutnya ada pernyataan yang terakhir atau pernyataan yang nomor 4, yaitu simpangan kuartil. Hasilnya adalah 2,5. Nah, kita cek dulu. Simpangan kuartil di sini rumusnya ada simpangan interkuartil dibagi 2. Simpangan interkuartil di sini dapat 3, dibagi 2 hasilnya 1,5. Namun di pernyataan hasilnya adalah 2,5. Jadi pernyataan yang nomor 4 jawabannya salah. Nah, guys, di sini kelompok kami menyediakan latihan soal untuk kalian coba. Selamat mencoba ya semua. Nah, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Semoga kalian ngerti penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.